Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabania Turida dari Prodi PGSD. NIM 2123024620. Saya akan menjawab tugas UTS Psikologi Pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dengan singkat perkembangan anak usia 7-12 tahun. Perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan secara halus dan kasar. Layaknya anak usia 7-12 tahun pada anak sekolah dasar, mereka sudah mampu melakukan kegiatan fisik motorik seperti menulis, menggambar, mewarnai, melompat, dan lain sebagainya. Motorik kasar yang diajarkan kepada anak seperti bermain bola, menari, lompat tali, berenang, dan melakukan aktivitas fisik di luar rumah lainnya. Perkembangan kognitif pada anak usia ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan meluasnya wawasan mereka, sudah mulai mengerti makna dari manusia dan objek-objek yang ada di bumi yang belum mereka mengerti. Pada fase usia ini, anak sekolah dasar ia akan belajar bagaimana beradaptasi lebih dalam secara kelompok. Jadi hanya perkembangan emosinya saja yang terlatih, perkembangan sosialnya pun ikut terlatih dengan bertambahnya usia mereka. Nomor 2, kasus Doni yang merasa bosan saat mengerjakan soal. Menurut saya, secara garis besar, pada usia 6 tahun belum cukup matang untuk sekolah SD. Meskipun pertama masuk dia senang, namun lama-kelamaan makin meningkat jenjang kelas, makin meningkat pula pelajaran yang diberikan, sehingga anak merasa cepat bosan dan enggan untuk mengerjakan, dikarenakan ketidaksesuaian dengan usia anak tersebut. Nomor 3, apakah short term memory itu? Ialah memori jangka pendek yang juga dikenal sebagai memori primer atau aktif. Adalah informasi yang sedang kita sadari atau pikirkan. Apakah long term memory itu? Ialah memori jangka panjang adalah proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan perbedaan short term itu menggunakan waktu yang pendek untuk mengingat sesuatu, sedangkan long term itu menggunakan waktu yang lama dalam mengingat sesuatu atau memori. Selanjutnya ialah skema memori. Ialah dalam psikologi sosial ada yang namanya skema kognitif. Pola pikir yang terbentuk secara tetap pada seseorang yang menjadi dasar dalam berkata dan bertindak. Skema dalam hal ini adalah pola pikir seseorang ketika memahami, menanggapi, menginterpretasikan, dan menyimpulkan kejadian terjadi di sekelilingnya. Gelombang otak. Apa itu gelombang otak? Gelombang otak manusia adalah gelombang listrik yang dihasilkan oleh otak. Gelombang ini dapat diukur melalui frekuensi dan amplitudo, di mana setiap gelombang memiliki fungsi masing-masing dan akan mempengaruhi pola aktivitas otak dan perilaku yang dihasilkan. Yang keempat, pada usia 5-6 tahun masih dalam tahap mengembangkan keterampilan sosial dan motorik atau gerak. Sedangkan untuk mulai belajar di kelas 1 SD, anak harus sudah bisa serius mengikuti pelajaran dalam waktu yang cukup lama dan ruang yang terbatas. Berikut ini saya akan menjelaskan mengapa usia masuk SD ditetapkan minimal 7 tahun. Pertama, aspek fisik. Pada usia 7 tahun, anak dianggap paling siap secara fisik. Untuk diam di kelas sampai siang, gerakan motorik anak sudah lebih bagus, otot dan sarafnya juga sudah terbentuk. Untuk memegang pensil, misalnya anak sudah lebih mampu jika harus menulis sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Sementara usia kurang dari 6 tahun terkadang belum siap karena anak-anak usia ini masih suka bermain. Dan yang kedua, aspek psikologi. Dalam teori perkembangan anak mulai bisa berkonsentrasi dengan baik pada usia di atas 6 tahun. Semakin bertambahnya umur, kemampuan konsentrasi meningkat dan harus memperhatikan yang harus diabaikan. Rentang konsentrasi untuk usia sekolah biasanya sekitar 30-45 menit. Anak yang terlalu dini masuk SD umumnya masih bermasalah, khususnya di kelas 1, karena ia belum siap untuk belajar berkonsentrasi. Ia masih berkembang keterampilan geraknya, akibatnya dia akan sulit berkonsentrasi meskipun secara kemampuan intelektualnya dia sudah cukup mampu menyelesaikan soal-soal yang disediakan. Dan yang ketiga, aspek kognitif.
saat akan masuk ke SD akan diharapkan mampu membaca, menulis, berhitung sederhana. Selain itu, anak juga diharapkan mampu mengikuti instruksi, paham, dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Dan aspek yang keempat adalah emosi. Umumnya, anak yang terlalu dini masuk SD yang cukup matang secara akademik, namun biasanya kematangan emosi dan kemandiriannya belum maksimal. Padahal di jenjang SD anak tidak lagi akan mendapat perhatian seperti ia di TK. Ia diharapkan lebih mandiri dan juga tidak terlalu tergantung pada orang tuanya. Jadi masalahnya yang akan terlihat adalah anak bisa mengikuti pelajaran di sekolahan, tapi di sisi lain misalnya anak masih minta ditunggui bunda atau tidak berani pipis sendiri ke toilet, mudah menyerah, berharap tugas yang diberikan dibantu, lebih suka bermain dan sebagainya. Melihat berbagai aspek tersebut, sebaiknya ayah bunda jangan terlalu dini menyekolahkan anak. Lihat kondisi anak, karena tiap anak berbeda. Jika ayah bunda memang masih belum yakin memasukkan anak SD, bila perlu konsultasi dengan psikologi. Apakah sudah bisa masuk SD? Alangkah baiknya tidak memaksakan kehendak pada anak. Biarkan anak juga yang menentukan keberhasilan dan perkembangan. Anak juga ditentukan oleh keputusan awal memasukkan anak SD. Sekian itu penjelasan yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.